mengerjakan soal kuisnya bisa atau enggak? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Cuman waktunya belum. Panik, Bu. Paniknya kenapa? Waktunya, Bu, mau nanya. Bu, Iya. jadi ada yang belum dikerjakan. Oke, 3 soal, 1 jam kurang ya ternyata ya. Iya, Bu. Oke, terus kemudian selain itu, apa lagi? Paniknya Ini di mana? gara-gara LMS-nya lemot, Bu. Di situ Oh, pas itu tuh muter-muter jadi aduh gimana ini. oke, LMS sempat lemot. Koneksi juga sih, Bu. Tidak. Selain itu, ada lagi nggak? Oh, kalau saya tadi masih terkecoh karena tabel, Bu. Karena kan tabel yang saya cari di internet itu cuman akhir belakang koma cuma 3, tapi yang Ibu jelasin di contoh itu 4 kan. Wah, ini gimana? Jadi yang 3 itu dibulatkan lagi. Jadi kan beda gitu, Bu. Jadi bingung di situ. Oke, siap. Masalah tabel, masalah koneksi. Selain itu, sebagai info tambahan ya, sepertinya Zoom besok itu, sepertinya UTS besok itu akan pakai Zoom bersama dengan LMS. Jadi, teman-teman harus menyiapkan tenaga, waktu, koneksi, konsentrasi. Ragil udah shock tuh. Konsentrasi untuk mengerjakannya. Jadi pas saat kalian lagi posisinya seperti ini, memulai ujian sama saya mengamati pekerjaan teman-teman dan kalian fokus mengerjakan di LMS gitu. Jadi bentuk ujiannya UTS akan seperti itu. Tapi ya kita tunggu aja itu benar apa enggak. Kalau iya nanti pasti saya akan infokan kepada teman-teman. Sebagai informasi tambahan seperti itu. Lalu, jadi mau nggak mau koneksi internetnya harus stabil. Kalau nggak stabil, down semua. Tapi saran saya sih pakai 2 device ya. Entah mau pakai 2 device atau mau 1 device aja. Misal kalian lagi ngerjakan semuanya pakai laptop gitu ya, atau komputer. Satu dikonekin ke Zoom, satunya lagi dikonekkan ke dalam belajar. Terus nanti kalau sinyalnya kurang kuat, berarti HP itu dijadikan sebagai tethering gitu. Nah, ini saya nggak tahu benar apa enggak, karena kondisinya juga pasti naik dan turun, up and down juga. Shock double pressure pastinya. Gitu. Oke, tapi kalau pikir saya sih mungkin nggak usah panik ya teman-teman, karena kalau kalian kemarin coba buka-buka lagi soal latihan, terus kemudian dilihat lagi materinya, pasti saya juga nggak akan mengeluarkan soal yang jauh berbeda dengan itu. Jadi ya paling cuma terlihat berubah angka ataupun terlihat berubah cerita soalnya. Nah, itu tinggal teman-teman pelajari aja konsepnya gitu. Oke, kita coba lihat untuk di materi teman-teman tadi kuisnya. Tadi saya sempat ngecek gitu ya, ada pekerjaan dari teman-teman pas saat lagi mengerjakan kuis itu saya lihat kalian ada masalah di bagian mana. Nah, ini saya mau tanya dulu nih, Brian nih udah selesai belum ya? Kok masih terlihat apa namanya? Belum finish pekerjaannya. Tadi ngerjain nggak Brian kuisnya? Halo Brian. Kerjain, Bu. Belum saya submit, Po. Nah, kan pantas. Ya Allah. Nih kalau belum ke submit kayak gini nih teman-teman. Ini masih latihan ya, masih aman. Coba besok kalau ujian. Nah, siap-siap nih. Dimas juga nih sama. Saya nggak tahu ada kendala di mana. Terus gimana dong, Bu? Ya udah di-submit aja, paling nanti kelihatannya late. Coba aja kamu submit dulu. Udah Set, bisa? Bu. Biar kita sama-sama lihat progresnya. Bu, Ya, gimana, Vin? masih nggak ngerti, Bu, kalau untuk jawabannya itu diisi hanya hasilnya atau sama cara kerjanya, Bu? Oh, oke, sama caranya. Sama caranya ya, Vin ya. Kenapa saya bilang sama caranya? Karena nanti itu yang buat menangani kalau misalnya ada kayak tadi, Dimas mengatakan, Bu, Dimas atau Dedi ya, di antara berdua deh.
mengatakan desimalnya, tabelnya kurang, benar, jadi nggak bisa dicek. Nah, itu yang saya akan ngeceknya dari situ, gitu. Bu, Oke. Ibu. Ya, Brian. Di LMS saya tulisannya finish, Bu. Oke, finish ya. Coba kita Jam cek ya. 5 tadi. Ya, betul. Jadi selesai nggak selesai di submit harusnya terkumpul jawabanmu. Seperti ini ya. Coba tak cekkan. Oke. Nah, ini jawabannya Brian. Seperti ini. Gitu. Jadi sebenarnya akan lebih baik lagi kalau diberikan informasi pekerjaannya hasilnya dapat dari mana. Biar saya pun juga yang akan mengecek tahu cara kalian mengerjakan seperti apa gitu. Terus kemudian emang pas saat teman-teman nggak selesai mengerjakan UTS ataupun nanti kuis, saya sudah set, jadi jawaban itu akan terkumpul. Nah, masalahnya ketika ada di contoh kasusnya tadi, punyanya Dimas, itu belum sebentar. Ini harus dikeluarkan dulu. Oke, kita cek punyanya Dimas ini kejawab apa enggak. Nah, ini kosong. Kalau enggak disubmit, jawabannya bisa seperti ini. Gitu. Coba kita cek ya. Dimas, halo. Dim? Halo, Bu. Kamu kerjakan kuisnya enggak tadi? Nggak ada, Bu. Lagi di luar tadi. Oh, ya sudah. Berarti emang belum mengerjakan. Oke, enggak Belum apa-apa, ada, Bu. Dimas. Ya. Oke. Jadi emang benar kalau Dimas belum mengerjakan. Nah, kalau kasusnya tadi Brian, itu beda ya. Dia cuma tidak finish, terus kemudian mau nggak mau nanti dicek setiap akhir pekerjaan, sudah finish submit belum, gitu. Oke, teman-teman? Paham ya untuk Oke, Bu. tekniknya? Oke. Paham, Bu. Bu. Nah, di sini saya memberikan soal latihan kepada teman-teman. Itu dia bentuknya kalau teman-teman sadari nggak bisa dicek satu persatu di bagian ini nantinya gitu loh. Kalau misalnya, jadi saya bisa saja mengasih 2 pekerjaan kepada teman-teman. Navigasi ini bisa kalian klik atau enggak. Kalau bisa diklik, berarti kalian bebas untuk memilih mana yang dikerjakan dahulu. Tapi kalau ini tidak aktif, berarti kalian tidak punya tombol previous dan hanya punya tombol next saja. Nah, itu harus dicek hati-hati teman-teman di situ. Jadi berdoa saja semoga saya tidak memberikan kepada teman-teman yang model seperti itu gitu ya. Oke, teman-teman? Iya, Bu. Ya, Bu. Bu, Ya, gimana? tadi kan kerjanya dalam kertas, Bu. Pikirnya waktu mau post jawabannya bisa lewat gambar, itu bisa nggak, Bu? Oke, pertanyaan bagus, Vin. Bu, kalau misalnya saya mengerjakannya lewat mengerjakannya lewat kertas, boleh nggak kalau misalnya saya submit lewat file tersebut? Nah, nanti pas saat teman-teman mengerjakan UTS gitu ya, kalau ada formnya, di sini boleh attachment gitu ya. Ada yang silakan diberikan kertas gitu tampilan attach file. Nah, silakan teman-teman masukkan filenya. Tapi kalau misalnya hanya yang seperti ini gini ya, Vin, ini berarti mau tidak mau harus dikerjakan di dalam LMS-nya. Gitu. Kalau yang tadi harus pakai ketik ya, Bu? Gimana? Ya, Kalau betul, harus yang diketik. Tidak ada opsional untuk meng-attach filenya atau melampirkan file gitu. Oke, Vin? ya, Bu. Nah, oke, kita bahas ya jawaban teman-teman ya.
Saya pindah ke file pekerjaan saja yang di Word biar mudah gitu ya. Nah, oke, kita cek nih kayaknya antara saya atau teman-teman yang bisa jadi salah. Jadi kita sambil bersama-sama kan aja, mengoreksi. Oke, soal yang pertama. Sebuah obligasi memiliki nilai 1.750, lalu jangka waktunya 5 tahun. Obligasi tersebut bunganya 11%. Nah, pertama kan ditanyakan adalah bunga. Tadi teman-teman kalau saya cek hasilnya ada 170-an ya. Itu dapatnya dari mana kalau boleh saya tahu? Halo teman-teman. Gimana, Bu? Halo Bu, gimana Bu? Tadi teman-teman kalau saya cek, tadi deh contoh deh Brian, kamu dapat 170 untuk bunga dapatnya dari mana ngitungnya? 170 yang 170. 700, Bu. 711. Oh iya 712 maaf atau 11 lah. Iya ini Bu, saya nggak ngitung apa nominal dikali PFI yang itu Bu. Saya cuma ngitung bunganya saja, bukan nominalnya Bu. Jadi Iya, bunganya saja. Jadi uh, dari mana ke mana? jadi waduh, bentar Bu, saya ambil catatan saya Bu. Saya Oke. nyatet. Bentar Bu. Karena nggak hanya Brian aja nih, yang lain juga seperti ini. Ada yang sama mungkin dengan Brian? Dapat 700-an dari mana bunganya? Ada yang sama nggak jawabannya dengan Kak Brian? Halo Bu. Ya, gimana Brian? Ya, jadi pertama saya kaliin 1.750 itu dikali sama tingkat obligasi bunga obligasi bunga apa tingkat keuntungan ya 11%. Nah, itu hasilnya 192,5. Nah, 192,5-nya itu saya bagiin 192,5 dibagi 1 tambah 11% itu pangkat 1. Jadi masih pakai rumus singkat biasa sampai 5 kali. Nah, itu saya tambahkan hasilnya 71146. Tapi karena buru-buru aku nggak ngelihat total pertanyaannya, jadi cuma itunya cuma bunganya saja Bu. Oke, ya. Oke, makasih Brian. Yo. Jadi yang dihitung sama Brian adalah yang di bagian ini ya kayaknya. Bukan Ya. yang di bagian atas pertama kali. Jadi kalau yang kesalahan teman-teman nih semuanya saya lihat rata-rata harusnya ketika mencari bunganya terlebih dahulu itu jangan dikalikan dengan tabelnya ataupun dengan pembagian dengan tingkat suku bunganya. Jadi hanya nilai nominal dikalikan dengan bunga yang berlaku atau tingkat keuntungan diisyaratkan. Nah, kebetulan posisinya bunga sama tingkat keuntungan diisyaratkannya ini sama. Jadi kalian hanya butuh menghitung nilai nominal dikalikan dengan 11%, sehingga hasilnya 192,5. Itu jawaban nomor 1 kalian. Gitu. Gimana yang lain sama atau ada yang berbeda? Sama Bu. Bu, saya sama Bu, tapi apa tadi ini Bu, saya buat bertahap jadi yang ke bawahnya itu agak beda jumlahnya Bu. Oke, nggak apa-apa. Oke, kalau dengan cara bertahap gitu ya, tadi yang seperti disampaikan oleh Dinda, berarti kalian kan akan dapat angka 192,5 dulu untuk bunganya, betul? Betul Bu. Betul Bu. Terus kemudian dihitung dengan cara berarti 192,5, saya ketik aja ya biar nggak susah menggambar-gambarnya. Oke. Oke. Caranya adalah yang dilakukan Dinda yaitu seperti ini teman-teman. Jadi 192,5
dibagi, saya menyamping aja ya. Terus 1 plus 0,11, ini di dalam kurung ya. Terus pangkat 1, ini nanti saya ubah dalam bentuk pangkat. Terus sampai dengan 5 tahun, jadi sampai di tahun ke-5 yang dilakukan Dinda dengan teman-teman seperti itu. Terus, oke, pangkat 4, lalu kemudian ditambah lagi pangkat 5, baru terakhir nilai nominalnya, berarti 1750 dibagi 1,11 pangkat 5. Nah, kalau ini kan pasti akan membuang waktu teman-teman, karena akan menghitungnya satu persatu. Saya juga lupa memberikan informasi harus bertahap atau tabel ya, maka teman-teman bingung ya? Iya benar, Bu. Ya, oke, nggak apa-apa, ini masih latihan, dimaklumi. Tetapi besok kalau ujian, kalau ada keterangannya dia diperbolehkan menggunakan tabel atau formula, silakan teman-teman bisa menggunakan rumus ini. Jadi, kalau dihitung satu persatu, berarti kayak yang tadi disampaikan oleh Brian, mulai dari 192,5 dibagi 1,1 pangkat 1,11 pangkat 1 sampai dengan seterusnya. Baru nanti jangan lupa habis menghitung bagian yang sisi bunga yang saya blok ini. Ini kan untuk yang lebih ke bunga. Sedangkan dari bagian sisi sebelah kanan itu berarti bagian untuk yang sisi nilai nominal. Jadi harus ada dua-duanya, nggak bisa salah satu gitu. Nah, berarti kalau dengan cara yang simple, caranya bagaimana? Dari hasil bunga yaitu yang 192, kalian kalikan dengan tabel present value anuitas. Hati-hati di sini, kalau untuk bunga pasangannya yang anuitas, sedangkan untuk nominal itu pasangannya yang tidak pakai anuitas. Seperti itu teman-teman. Sampai di sini bisa dipahami? Halo? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, terus kemudian kalau sudah dapat gitu ya hasil bunganya 192,5, maka kita tinggal cek untuk bagian 11% dengan periode 5 tahun berapa di tabel present value, yaitu 3,6. Maka hasilnya adalah tadi yang dimaksud oleh Brian, bisa jadi 712 itu selesai perhitungan semuanya ya Brian ya, yang warna kuning ya. Ya Bu, saya lupa nambahin yang warna hijau, tadi ketinggalan satu. Oke, betul. Jadi kalau kalian menghitung bertahap, yang hanya berubah adalah bentuk desimalnya. Jadi teman-teman tidak usah perlu panik. Yang perlu dipanikin adalah kalau nggak ngasih caranya. Karena saya akan ngecek caranya, kalian mengerjakan bagaimana gitu. Terus kemudian untuk nominalnya berarti di sini hasil perhitungan dari 1.750 dikali dengan tabel present value atau caranya yang pakai warna hijau ya, berarti 1.750 dibagi 1,11 pangkat 5. Nanti hasilnya juga hampir sama mendekati angka 0,593. Sehingga kalau dikalikan hasilnya adalah 1037,75. Nah, cara ini gitu ya, kalau mau dibilang benar atau salah, kalian ngeceknya di bagian ini aja teman-teman. Jadi yang namanya harga pasar obligasi itu karakteristiknya harus sama dengan nilai nominalnya. Nilai nominal. Jadi kalau angka harga pasar obligasi yang kalian peroleh tidak sama dengan nilai nominal, misalnya 1.600 gitu ya, itu sudah salah. Dari situ berarti kita bisa ngambil kesimpulan gimana? Nah, dari perhitungan hasil harga pasar obligasi yaitu 1.749,23
akan hampir sama dengan nilai 1750. Jadi cara ngeceknya seperti itu teman-teman. Bisa dipahami untuk menghitung bunga dengan harga pasar obligasi? Bisa, Bu. Bu. Ada yang mau tanya dulu nggak sampai di sini? Ada? Oke, kalau nggak ada berarti kita lanjut. Nah, ini tadi juga ada kesalahan di teman-teman. Kalau menggunakan informasi yang saya berikan pertama kali dulu gitu ya, kan ada 4 cara. Bisa menggunakan rumus bertahap, terus kemudian formula rumus, tabel formula, ataupun tabel yang bertahap. Nah, di sini kalau semuanya menggunakan rumus formula, berarti kalian bisa bikin 2 jawaban. Pertama menggunakan nilai tabel langsung, atau yang formula rumus yang seperti di bawah. Nah, kesalahan dari teman-teman adalah ini. Ketika kalian menggunakan rumus tabel, yaitu future value dikalikan dengan tabel present value, di sini kalian langsung menyamaratakan ya sudah, berarti semuanya tinggal dikalikan saja ya Bu ya. Nah, ini yang salah. Kalau kalian mau pakai rumus yang di bawah, itu harus dibagi, teman-teman. Sedangkan untuk yang di atas, itu dikali kalau menggunakan tabel. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena untuk mencari nilai nominal atau angka di tabel secara manual, itu caranya adalah 1 dibagi 1 plus K, buka kurung, sama tutup kurung, pangkat tahun yang dicari. Jadi tadi saya sempat ngecek punya Jena gitu ya. Di sini Jena melakukan kesalahan, yaitu harusnya yang dilakukan oleh Jena tidak hanya dikalikan dengan 1 plus K pangkat N, melainkan juga harus dibagi. Dibagi dengan 1. 1 dibagi dengan hasil pangkat tersebut gitu, Jena. Jadi Iya, kalau Bu, tadi lupa, Bu. betul. Jadi kalau tadi yang dilakukan sama Jena itu hasilnya adalah 1825,5. Ini saya bentuk yang lebih mudah aja ya. Lalu dibagi hasil dari angka tersebut adalah 1, sorry. Nah, hasilnya itu bukan dibagi melainkan dikali. Kalau tadi Jena itu menghitungnya 1,217. Nah, ini hasilnya jelas akan berbeda, sekitar 2 jutaan sekian. Ini cara yang salah, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan rumus yang bagian formula rumus, jangan menghitungnya seperti ini. Ini kan present value 1825, lalu langsung dikalikan dengan pangkatnya ini. Ini salah kalau nanti jawabnya seperti ini. Tapi kalau mau cara rumus yang bawah gitu ya, kalian harus nilai ini dibagi, bukan dikali. Jadi tadi yang dilakukan Jena, kesalahannya adalah tidak membagi, melainkan mengalikan. Gitu. Bisa dipahami teman-teman? Halo? Ya, Bu. Tadi Bisa, Bu. Nah, Bisa, Bu. kalau misalnya, ini suatu saat gitu ya, kalau misalnya ujian saya mengeluarkan angka yang berbeda itu seperti ini. Oke, sebentar saya tunjukkan dulu. Jadi bisa jadi pas saat ujian ternyata saya pakai angka yang di luar tabel. Kalau teman-teman lihat, ini kan angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sampai dengan 20. Nah, kalau dilihat di sini enggak ada untuk yang namanya presentase 17% kan? Benar nggak teman-teman? Bener, Bu. Iya, Bu, bener, Bu. Berarti kalian harus menghitungnya manual. Dengan cara apa? Yaitu 1 dibagi 1 plus K pangkat N-nya.
Jadi misal kalau 17% 2 periode saja gitu ya. Berarti 1 ditambah 0,17 sambil saya hitung manual ya. Pangkat 2 ketemu 1,3689 harus di hasil tersebut akan dibagi. Jadi totalnya untuk 2 periode di tabel present value untuk 17% adalah 0,7305. Nah, ini hati-hati teman-teman. Nah, tadi sekaligus menjawab pertanyaannya Dimas atau Dedi ya? Dedi berarti. Terkait dengan Bu mau pakai desimalnya berapa. Nah, kalau Dedi ketemunya hanya 3 desimal di tabelnya, nggak apa-apa Dedi dipakai saja. Tapi kalau misalnya sama sekali nih angkanya di periode ini presentasenya nggak ada, misal mencari 23%, kan nggak ada di tabel ini. Nah, berarti kalian menghitungnya dengan rumus yang di atas, terus silahkan mau ngambil 4 desimal atau 2 desimal juga boleh. Tentunya nanti saya akan menginfokan, silahkan menggunakan 2 desimal saja, gitu. Begitu teman-teman, bisa dipahami kesalahannya dan yang harusnya seperti apa? Halo? Bisa, Bu. Bisa ya. Berarti kalau Bu misalnya ini cara manual mencari present value. Berarti kalau misalnya mau mencari yang future value bagaimana? Berarti tentunya nggak bisa pakai rumus ini lagi ya teman-teman. Berarti harus menghitungnya bagaimana kira-kira ada yang tahu? Untuk future value. Rumus manualnya, tabelnya. Ada yang bisa menebak nggak kira-kira? Halo. Gimana teman-teman? Yang FVN nggak sih, Bu? Ya, betul. Yang FVN cara menghitungnya kalau misalnya angka di tabelnya nggak ada, berarti lebih mudah ya, tidak dibagi. Gitu, Flora. Jadi, kalau misalnya yang diminta untuk mencari tabel future value tanpa angka yang di sini nggak diketahui gitu ya, angka di tabelnya, teman-teman hanya rumus manualnya adalah 1 plus K pangkat N. Gitu. Kita buktikan aja ya sebentar sebelum ini diakhiri. Kita buktikan aja untuk bagian yang tadi sebentar. Oke, saya kok jadi keluar. Bentar. Jadi, nah dari yang ini aja ya. Misal di sini saya memberi informasinya nilai nominalnya adalah yaitu 1.500 sama kayak yang tadi. Terus kemudian untuk memberikan informasi bahwa berapakah future value yang 4%. Terus kemudian di sininya 5 tahun gitu ya. Kalau kita nggak tahu caranya kan berarti 1 plus K atau plus bunganya pangkat N gitu kan. Berarti 1.500 dikali 1 plus 0,04 pangkat 5. Nah, kira-kira hasilnya berapa itu? 1,04 pangkat 5 berapa teman-teman? Ada yang tahu hasilnya berapa? Halo. Masih terdengar ya suara saya? 1,216 ya Bu ya? Oke, betul. 1,216 atau 1.500 dikalikan dengan 1,217 juga bisa. 1,217 ini juga bisa. Nah, makasih Okta. Jadi
angka ini kalau kita kalikan dengan 1.500, hasilnya akan sama menjadi berapa teman-teman? 182. 824. Kalau misalnya desimalnya mengikuti yang okta tadi ya, Flynn ya. Ya, Bu. Tapi kalau mengikut yang di saya berarti sama, hasilnya 1.825,5. Nah, kita cek aja angka 1,217 ini betul nggak sih di tabel future value-nya gitu ya. Sebentar, saya akan tunjukkan ke teman-teman. Mungkin besok kalau biar membantu teman-teman, saya akan berikan tabel ini aja kali ya. Biar Boleh, Bu, boleh. Ya, Bu. Sangat terbantu. Sekali itu, Bu. ya, ini tapi cuma sampai 20% loh ya. Terus 50 tahun gitu. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa ya, oke. Nah, jadi Yang penting pertanyaannya nggak lebih dari 20%, Bu. iya, betul. Oke, makasih Okta. Jadi tadi untuk menghitung future value gitu ya, 4%, lalu kemudian 5 periode, betul, hasilnya adalah 1,217. Gitu. Jadi teman-teman belajar caranya mau menghitung manual sama yang tabel, caranya seperti itu. Oke, teman-teman? Halo? Oke, Bu. Baik, Bu. Oke, Bu. Ada pertanyaan tidak? Bu, Mm-mm. itu apa tabel yang tadi itu boleh di Nggak ada suaranya, Bu. Nggak kedengaran. Saya belum ngomong kok. Dedi, ya gimana, Ded? tabel yang itu tadi boleh dikirim nggak, Bu? Biar Iya. enak gitu. Iya, nanti saya kirim. Tenang aja teman-teman, sama manual solusi tadi tugas yang tadi ya. Jadi kalau teman-teman cek informasi di belajar, sebentar saya tunjukkan. Di belajar itu ada beberapa informasi. Jadi mulai dari pertemuan 1 sampai kesekian. Nah, yang ada tulisannya manual solution itu berarti jawaban dari latihannya. Jadi nanti silahkan teman-teman bisa pelajari dari soal dan jawaban yang kita pernah bahas di Zoom. Kalau misalnya bingung, berarti teman-teman bisa cek untuk di link yang ada gitu ya. Kan saya sudah memberikan informasi misalnya kalau untuk diskusi, saya pasti akan memberikan informasinya di dalam belajar juga gitu. Jadi bisa kalian cek lagi. Oke? Oke, Bu. Oke, yang jelas jangan dicek pas saat ujian, buang-buang waktu. Oh itu. Ya. Oke, Bu, teman-teman. yang hari ini juga di-upload kan, Bu? Iya, nanti saya upload habis ini, Flora. Tenang aja. Oh iya, makasih, Bu. Oh iya, Bu, kalau misalnya kita nulisnya manual nih, Bu, kan kadang itu untuk nulis yang pangkatnya itu agak susah ya, Bu, ya. Kalau pangkat 2 kan gampang. Tapi itu boleh nggak, Bu, kalau tulisnya biasa aja gitu? Maksudnya biar kalau misalnya dari tahun ke-5 kan berarti kayak pangkat 5, pangkat 4, pangkat gitu. Itu kayak agak susah gitu, Bu, kalau tulisnya atau mungkin bisa pakai tanda di Rooms Excel itu nggak, Bu? Oh, oke. Berarti Tanda kamu pangkat Rooms Excel. Oke. Berarti maksudnya Flora kalau diketik boleh nggak, Bu, kalau misalnya saya nulisnya manual aja gitu ya? Ya lurus aja gitu, Bu. Nggak Oh. ada kayak, kan kalau pangkat kan, Bu, agak atas dikit kan, Bu, yang kayak pangkat 5 ini kan, Bu. Ya. Nah, jadi itu kadang tuh kayak kalau misalnya nulis di LMS kan berarti harus kembali lagi ke Word gitu kan, Bu. Itu biar cepat gitu, apakah boleh rata aja gitu kalau pangkat 5 ini tulisnya rata aja gitu? Ya. Jadi kalau di sini itu dia kalau di Word ini akan bisa mudah dipangkatkan. Tapi kalau Bu misalnya di dalam LMS langsung ketik gitu boleh nggak, misalnya saya pakai nama saya bentuk itunya nggak ada, Flo. Kalau kamu cari simbolnya. Oh, ada di Shift 6 ya. Gini ya, Flo. Benar, Bu. Gitu. Oke, boleh kalau mau seperti ini. Tapi hati-hati ya. Jangan sampai kalian menghitungnya ini jadi kali. Iya, Bu. Ya, yang salah nanti di kalian. Saya sih tenang-tenang aja yang periksa, tapi biasanya kalian yang error. Gitu. Iya, Bu.
Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau dari saya hanya itu sih Bu, penulisan itu. Kalau yang rumus yang harga pasar obligasi kan itu ada tanda kayak PVIFA, ada rumusnya KD bagian bawah itu gimana nulisnya Bu? Yang mana? Vin. Yang contohnya kayak harga pasar obligasi rumusnya itu kan untuk rumus tabelnya itu ada bunga dibagi 2 dikali PVIFA itu ada KD yang KD kali N itu gimana ya Bu? Oh, oke. Untuk menuliskannya gitu ya, Vin ya. Iya. Nah, kalau misalnya di LMS-nya nanti boleh kayak tadi cara Flora katakan, Bu, boleh lurus aja nggak? Boleh, nggak apa-apa. Gini kan misalnya 11%, 5 ini nggak apa-apa. Saya paham kalau ini. Tapi kalau tadi yang dimaksud Flora adalah pangkat, nah ini harus hati-hati. Kalau tidak ketemu simbol ini, itu susah. Kalau di laptop sih Shift 6, kalau di HP juga bisa sih. Cuman hati-hati aja kalian mengartikan ini jadi bentuknya pangkat gitu. Apa perkalian biasa itu maksud saya. Gitu. Oke, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Halo. Bisa Bu. Oh iya mungkin maksudnya teman tadi tuh ini sih Bu, yang kayak hurufnya huruf besar huruf kecil gitu Bu. Kan kalau di buku kayak rumusnya tuh ada huruf besar huruf kecil gitu Bu. Jadi itu agak yang ada yang paling kecil, ada yang agak gede gitu Bu. Penulisannya tuh kayak mana? Ya, kalau di LMS nggak bisa diinikan sih ya. Makanya tadi Alvin bilang, Bu, boleh nggak kalau saya kerjakan di kertas terus di-upload? Boleh aja, Vin. Teman kadang ngabisin waktu sih emang. Kalau enggak ya cara mudahnya ya dikerjakan di Word biasa terus di copy-copy. Biasanya gitu sih. Cuman ya agak ribet juga. Ya siap-siap aja. Pokoknya kalian nyamannya deh mau ngerjakan di kertas, mau ngerjakan di LMS langsung, mau manapun yang jelas harap disertakan caranya biar lebih mudah. Oke? Ya Bu. Bu, baik Bu. Oke, soalnya kalau hasil akhir kalian selesai gitu ya, maksudnya salah, nantinya saya akan backupnya ngeceknya dari caranya gitu. Oke, teman-teman. Oke, Bu. Bu, kalau LMS-nya error, saya ngerjainnya semua di kertas gimana? Ini pertanyaan pasti akan muncul ini. Oke, kalau mau kayak gitu nanti silahkan di backup ke email ya. Nanti saya akan sampaikan di emailnya. Backupnya gimana? Iya, Bu. Ya, karena besok juga akan LMS diserbu ribuan mahasiswa di seluruh jam yang sama dan tempat yang sama. Nah, itu hati-hatinya harus sampai di situ. Oke, teman-teman? Iya, Jadi Bu. silakan di backup saja. Kalau mengerjakan soal nggak perlu panik. Kalau perlu filenya disiapin gitu ya. Ketika nanti soalnya modelnya kayak gini, jawabannya apa, kalian sudah punya gambarannya biar nanti lebih mudah mencarinya. Oke, teman-teman? Oke, Bu. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti sukses ya buat ujiannya besok minggu depan. Amin. Amin, Bu. Iya, Bu. Amin, Bu. Kalau ada kendala, sebenarnya kalau pas pertemuan barengan Zoom kayak gini gitu ya, sambil kalian mengerjakan ujian, biasanya nanti saya akan memandu kalau misalnya ada yang Bu nggak bisa dibuka LMS-nya, ya udah dikerjakan di kertas, nanti tinggal dikumpulkan.
Tapi kalau misalnya tidak pakai Zoom sambil on cam gitu ya, pasti juga akan susah untuk menangani kalian kalau ada pertanyaan. Kecuali kalian tanyanya di grup. Kalau di Japri pasti saya akan ribet. Ini baru 19 orang. Terus nanti di kelas yang satunya, di kelas D, itu dia akan bersama-sama dengan kita. Jadi Zoom-nya barengan. Jadi bakal tahu kan ribetnya kayak gimana. Jadwalnya dan Zoom-nya akan bersama-sama. Gitu. Oke. Jadi kita Oke, nikmati Bu. aja besok pas Baik. ujian itu gimana. Ya, Bu. Ya. Oke, kalau begitu teman-teman. Masih ada pertanyaan? Enggak ada, Bu. Enggak ada ya. Oke, kalau tidak ada, ini ada yang belum hadir. Ini Mary belum hadir ya. Terus kemudian Diko. Hadir, Bu. Oke, Diko hadir. Lalu kemudian Dinda sudah ya. Hadir, Bu. Oke. Lalu Krisna. Belum ada juga, oke. Oke, berarti ada beberapa yang tidak hadir ya. Oke, kalau gitu teman-teman. Saya hadir, Bu. Oh, Mary hadir, oke. Oke, makasih Mary diinfokan. Ya, Bu. Ya, oke. Berarti kuliah hari ini kita akhiri. Nanti tunggu informasinya ya teman-teman. Kalau misalnya saya lupa memberikan informasi, silakan diupdate aja belajarnya 2 hari ini gitu ya. Hari ini ataupun besok pasti saya sudah upload dan memberikan informasinya. Ya teman-teman. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, Bu. Oke, kalau Baik, Bu. begitu kita akhiri. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Selamat sore.